Ini mah tabung depan karena adanya di mana? Di atas spakbor kiri. Oh iya. Itu jadi kalau pakai ya bentuknya ya. kayak mangga gitu ya. Gitu kayak mangga. Ini mobil dibawa dari Bandung ke Jakarta. Yes. Dan pertama kali ya. Ibu saya sampai ibarat saya mau berangkat aja sampai ke depan keluar jalan, padahal ya ibaratnya ibu saya udah agak susah jalan gitu, sampai pengen ngelihat perginya ini mobil. Diapresiasi sama orang itu bonus. Makanya kalau nyari apresiasi dari awal udah salah sih sebenarnya. Bukan begitu Pak Adi? Oh itu banyak adjustment dari situ karena kalau mau bilang mobil-mobil klasik itu kan itunya yang bikin jadi bagus. Betul. Ya nggak sih kontur dari badannya semua segala macam. Betul. Nah ini kan Mas Ari dari tadi bodywork dari Mas Gugi yang harus menyediakan parts untuk restore ini mobil. Iya. Paling sulit di mana Mas? Paling sulit apa ya? Mesin electrical. Mesin akhirnya diapain Mas? Mesin sih jadi Kan kemarin datang ke Mas Ari udah nggak ada mesinnya ya Mas ya? Iya. Jadi mesin cuman dihalusin aja silinder headnya. Oke. Dihalusin. Kalau dalamannya sih nggak, karena dulu waktu tahun 2011 udah pernah diganti semua. Oke. Itu di refresh. Mesinnya apa ya, paling body sih ya, lebih ke body ya, karena banyak nggak sinkron ya kanan kiri. Oh, gitu. Jadi kalau mesin tuh standar. Mesin standar. Upgrade exhaust gitu Mas? Paling ganti full ini aja sih, stainless. Belakang, Oke. Terus karbu ganti, karena memang awalnya pengen pakai AC ya mobil, karena bawaan ini mobil nggak ada AC. Pengen pakai AC, karbunya yang orisinil tuh nggak ada vakum ya, vakum. Digantilah pakai yang kakaknya 18 TL. Oke. Itu ada vakumnya. Dan karena memang mobilnya sudah ada AC-nya. Betul. Oke. Betul. Nah, pada saat itu di-upgrade ya pakai vakum karburator, cuman dari montir ini pakai AC berat karena putarannya dari noken as kecil. Konfigurasi mesinnya itu kan kocak. Iya, konfigurasi mesinnya agak aneh sih ini. Betul, karena gearboxnya di depan dan gerak roda depan. Betul. Mobilnya. Betul. Jadi kalau lu ngeliat sebuah kapas yang pertama lu lihat gearbox. Iya, Gearbox dulu baru mesinnya. Jadi mesinnya cenderung lebih mundur ke belakang. Ya, betul. Nah, pengen pakai AC, Sponsor semi ML. Nah, awal pengen pakai AC, cuman pas ngobrol sama tukang AC, kenapa nggak pakai coba yang kompresor elektrik, gitu kan, biar nggak ngebebanin mesin banget. Betul. Gitu kan. Oh iya juga ya, cuman udah udah kepasang yang karburator 18 TL. Oh ya udah coba deh. Ya udah akhirnya coba. Jalan sih, cuman memang si alternator sama aki mesti digedein. Oke, pasti karena AC-nya butuh listrik yang lebih. Tadinya harusnya nggak ada beban itu. Betul. Di listrik. Betul. Nyala nges. Iya, betul. Layu langsung. Cuman memang kayaknya karena putarannya kecil, itu tetap nggak maksimal. Oke. Si pengisian. Kompresornya padahal gede banget. Gede banget, betul. Cuman si strumnya itu memang Nariknya juga gede. Oke. Padahal itu alternator udah kan standarnya di 30 ampere ya. Iya. Dan naikin pakai yang Maestro 70 ampere. Dua kali lipat. Iya. Masih nggak kuat. Naikin lagi pakai yang Mitsubishi apa ya? Outlander atau apa ya? 120 ya, 120. 120 masih nggak kuat. Jadi tetap kan minimal di 1275 lah ya. Iya. Ini di 11,8. Jadi tekor. Oh, Masih tekor. Oke. Gitu. Cuman ya udah kadung kepasang, ya udah pulinya udah dimodif dikecilin biar lebih putaran lebih kencang. Tetap nggak ngejar, karena ya bisa sih ngejar, tapi kasihan ke mesinnya.
Tapi kalau misalnya Mas nextnya mau maksimalin si AC-nya, kira-kira apa yang harus diperbuat, Mas Gugi? Paling balik lagi ke yang konvensional, yang piston. Oke. AC-nya. Kan kompresor sekarang kan udah ada yang rotari ya. Betul, ya. Mesin rencana sih pengennya di up lagi jeroannya. Oh. Biar naik ke 1400. Oh, naik ke 1400. Sekarang cc-nya? 1000 cc. 1000 cc. Yang lucu teman-teman, tempat kompresor AC sekarang itu harusnya tempat ban serep. Ban serep. Bener Mas Gugi ya? Iya, betul. Jadi ban serepnya di dalam mesin. Dan serepnya di depan. Nah, itu lagi salah satu teknologi. Karena benar, karena panas terus di sana. Tekanan angin nggak turun. Betul. Karet sih tempat getah. Lama-lama mau dipakai ngapa getah semua gini ya? Nah panas tuh. Iya, sama. Iya, tire blanket tuh. Jadi ban serep sekarang nggak bisa dipakai di situ karena ada kompresor AC. Bener ya Mas ya? Betul. Sama yang paling menarik lagi tadi gua habis ngobrol karena kita ngomongin mesin. Ini kan Mas Gugi ganti knalpot pakai stainless. Iya. Berarti tabung semua ganti. Iya. Bener ya? Nah, konfigurasi tabungnya ada dua teman-teman. Tabung di belakang sama tabung di depan. Betul. Orang ngomongnya tabung tengah. Ini mah tabung depan. Karena adanya di mana? Di atas spakbor kiri. Di atas ban. Di dalam spakbor kiri di atas ban. Betul. Kalau pakai digedein, gesrot. Gesrot kemana? Fender enggak, tabung knalpot. Gesrotnya. Jadi kalau mau pakai velg begini mesti free flow. Iya, benar. Nah itu sempet Mas. Jadi kalau pakai 2an itu agak gesrot gitu ya. Kalau misalnya agak jalan di gelombang, cet gitu kan. Aduh mau ke Jakarta nih. Udah deh. Ngoprek dia. Ngoprek. Cabut di tabung depannya. Nah, kan dia juga udah nggak tahu ya si knalpot ini kan yang Omega. Pas dicabut, pasangin, buset deh suaranya. Langsung jadi kayak straight pipe jadinya. Iya. Waduh, gila. Ngeri banget suaranya. Dikecilin lagi bisa nggak Mas? Tapi tetap pakai tabung tapi lebih kecil gitu? Atau ini udah kecil? Sebenarnya jadi posisinya kan agak aneh ya. Jadi kalaupun yang kecil juga nanti posisinya kaku. Jadi apa ya kan? Kayak ini kan orinya jadi bentuknya gimana ya? Kayak gitu tuh. Yang nyesuaiin dengan spakbor. Oh. Jadi nggak tabung bulat atau trapesium itu enggak. Jadi nyesuaiin lingkar ban. Iya. Gitu. Jadi kalau pakai ya bentuknya ya? kayak mangga gitu ya. gitu kayak mangga. Kayak gini nih. Ini enggak, kalau Prancis tuh patokannya cuma pas sudah jadi semua tabungnya mana? Sini aja kali bisa ya. Iya. Sama ban serep juga gitu. Iya. QC, Pak ban serep taruh mana Pak? Situ masih bisa kan, taruh situ aja deh, taruh situ tuh. Sip, udah. Ada. Yang penting ada poin-poinnya semuanya kisi, ya kan? Kalau ada yang sulit, kenapa mesti yang gampang katanya? Betul. Bikin tabung knalpot bentuk mangga sama tabung knalpot biasa yang gitu lebih gampang kan tabung biasa, Bos. Anjir. Iya, gak unik. Kalau kayak gini kan lu nggak bisa replikain, susah katanya. Kan soalnya si tabung knalpot ini nggak gampang di copy atau dibikin. Nah ini Mas akhirnya bikin ulang atau pakai tabung? Jadi dulunya memang nggak ada tabung orinya. Oke. Jadi langsung ke tabung belakang. Tapi bukan yang tipe ini, standar lah dia. Iya. Nah pada saat saya ke toko Underdeal beli parts apa gitu ya. Ada bapak-bapak belanja tabung knalpot orinya t-shirt berapa gitu ya, 504. Saya lihat ini berapa harganya? 4,5 juta ya begitu. Lihat bayar berapa? 450.000. 450.000, benar. Terus udah beres. Mas, ada nggak ini material? Ada. Berapa? 3,5? 350.000? Sikat. Oh ada. Tahun berapa Mas? Apanya? Saat beli? Kemarin. Baru-baru ini? Iya. New old stock? Ya, new old stock. Cuman produksi kalau nggak salah Malang. Oke. Malang tapi
Iya, kayaknya. Oh, Kansai. Bikin tuh dia ya? Bikin. Gak nyangka gue. Gak nyangka. Dalam blueprint terus bikin kayak gitu kan. Iya, tapi maksud gua mobil ini kan Reverse engineering jadinya. iya Jadi benar. ini mas, gue mikirnya si Kansai pas bikin, gua contek laku nih. Iya. Beli siapa sih? Gue nyontek apa ya? 5 Oh iya. Produksi. Nah, itu yang ngajuinnya udah nggak kerja di Kansai sekarang. Udah nggak kerja di Kansai. Iya, pecat. Pas lihat penjualan, ini ngapa jelek buat yang ini ya? Ini siapa nih? Nah, kamu bulan terakhir di sini. Wah, Pak, sekarang mungkin lagi jadi tukang mangga kan? Kamu kenapa kayak mangga? Saya mau Tapi butuh tantangan bikin apa seperti itu. Alhasil dapet tuh mas, makanya masang si tabung knalpot originalnya. Iya, betul. Nah, pada saat pemasangan juga pas dipasang, kok suaranya cempreng banget ya. Nggak sehalus yang bawa yang dulu. Originalnya, ya. Kok cempreng banget ya. Nggak taunya kosongan. Kosong aja, tabung aja nggak ada. Nggak ada glass full. Nggak ada glass full. Oh iya? Nggak ada. Jadi dari manifold langsung tak. Kenceng banget suaranya. Oh. Kosongan. Jadi cuman ya tabung aja tuh. Iya. Ya, akhirnya dibelek Black lagi, baru pasangin gas lagi, Iya, biar adem lagi. betul. Oke. gitu. Iya, menarik banget sih ya. Ini dari mulai. Tapi kalau mesin ya dirapihin, dibersihin semua segala macam ya Mas Betul, ya. kalau mesin ya pada saat diturunin sekalian kayak kan biar rapi ya sekalian kayak blok mesin dicat high temp, terus Oh iya, bagian-bagian yang itu ya di Iya. resting, di si apa tutup ini di powder coating. Powder coat. Ya gitu, yang baut-bautnya diperseng. Diverseng semua. Oke. Selama mobil di Mas Ari yang spare part yang Mas siapin kayak karet-karet, ya lampu, ya misalnya ada perintilan plastik gitu. Iya, iya. Itu susah nggak Mas nyarinya? Atau apa yang udah diganti di sini? Yang Mas dapat akhirnya? Paling apa mas ya? Karet-karet sih masih untungnya ya. Mobil ini Karet kaca depan belakang. masih kepake, masih kepake, iya. Kalau karet pintu, karet kaca itu universal sih. Universal. Nggak yang mesti yang Ukurannya nggak spesifik. nggak ya. spesifik. Iya, Gitu. tapi Untuk kalau yang gue enggak. tapi ngelihat juga kemarin lihat, oh iya mak, oke juga nih untuk ukuran karet universal ya. Iya, iya, dari iya. mulai fittingnya, Iya, dari mulai betul. apanya nggak ngegap di sudut-sudutnya gitu. Betul. Ada kayak apa? Kayak misalnya kita Starlet EP71 aja misalnya 2 pintu gitu. Lu nggak dapat karet yang kaca samping kan PR banget itu karet kan. yang mati itu ya mas ya. Iya. Karetnya kan bentuknya spesifik banget tuh, pinggirnya ada bibir yang Ya. sudutnya, Iya, tiap iya. sudut gitu Iya, ya. iya. Untungnya ini sih banyaknya bisa. Ini mah pakai universal masih bisa. Mas Ari yang mutusin tuh. Masih bisa. Nah itu bareng. Oh bareng. Jadi banyaknya kemarin tuh gini mas, kayak apa trim plastik apa gitu. Pokoknya kita mutusin bareng apa yang masih bisa di apa rekondisi sama mana yang sekiranya harus beli, or kalaupun harus beli ternyata oh udah nggak ada gitu. Mas rekondisi aja panel trim cover ini gitu. Karena gue nyari baru udah nggak ada gitu. Banyak diskusi sama dia sih mas. Oke. Tadi kan lampu mas cerita ngawinin dari 3 lampu. Iya. Kayak macam fog apa sih yang lain-lain tuh mas tuh perintilan kayak kemarin tadi yang kita bahas tuh lampu plat nomor tuh dapat baru. Enggak. Bawaannya cuman kondisinya waktu itu pecah ya. Oke. Pecah. Jadi lucunya yang bawaan mobil ini Model kan Om, ya? ada 2 model. Ini nggak ada lampu atret, Nggak ada lampu mundur. nggak ada lampu mundur. Oke. Jadi Kasih tahu. Gitu ada kan. Ada. Tangan. Ngasih tahunya gimana mas? Saya mau mundur. Nggak ada lampu mundur itu. Oh, iya? Nggak ada. Nah, Prancis nggak pernah mundur. Saya maju terus katanya. nggak ada lampu mundur. Sudah nyari U-turn. Iya, yang penting maju aja deh. Nah, ada yang nggak tahu tipe mana atau dari model yang 12 atau 18 TL itu 12 lampu mundurnya sama.
itu ada jadi gabung sama lampu plat nomor. Jadi hitam tadi kan cover, Iya. sebelahnya putih gitu. Oh. Jadi nempel di bodi bareng lampu plat nomor. Iya. Nah, itu belum dapat ya sementara ya udah kita rekondisi aja. Speknya berarti yang tanpa lampu atret aja. Iya, tanpa lampu atret. Dipasangin lampu mundur. Enggak, belum ada. Sampai sekarang belum ada, Mas? Belum ada. Oke. Jangan deket-deket sama mobil ini berarti takutnya lagi mau mundur. Jadi kemarin kejadian pernah di stopan lagi macet tuh Bandung macet. Nah, ini dari arah saya udah maju, cuman yang dari arah sini udah ngunci nih. Jadi saya sementara udah merah, otomatis tetap berhenti kan. Yang dari arah sini jalan. Saya mau mundur ke belakang. Lupa malam-malam juga sih. Dari mobil belakang ngelaksonin terus, dikiranya mobil Gelundung ke belakang ya. Iya. Ini rese amat sih mobil, udah tahu mau mundur, kenapa ngelaksonin terus padahal jauh gitu kan. Iya. Oh iya nggak ada. Ya, kan udah dikasih mobil pelan. Udah masuk, Bu, ini crack udah bunyi gitu, udah masuk mundur. Iya. Tapi memang nggak ada aba-aba aja Mas ya. Iya, maka paling hazard aja sih gitu. Hazard sen juga lucu. Sen kanan atau kiri nggak ada indikator di dalamnya Mas ya? Nggak ada, jadi satu panel. Jadi Iya benar. Benar. oh iya. Apa emang itu ya yang basicnya jadinya ya? Jadi di tengah aja yang tahu sennya nyala, tapi kanan kirinya nggak tahu. Betul. Yang penting orang tahu sennya nyala gitu. Ya. Yamaha reverse engineering dari Benar. Jadi nyala doang tuh indikatornya. Jadi kalau mobil sekarang kalau kalian kalau yang mati yang dulu sih nggak ada. Oh nggak perlu berarti ya gitu, nggak perlu berarti. Gitu tuh. Jadi nggak ada indikator sen kanan atau kiri di speedometer. Betul. Benar ya? Betul. Coba lagi tapi sennya nyala. Ya. Selain itu Mas, misalnya lampu atau segala macam, berarti kan lampu belakang gimana? Masih utuh? Lampu belakang kebetulan masih utuh. Berarti tadi kita ngobrol ada perubahan di kaca mati belakang. Betul. Itu kaca mati harusnya gimana Mas? Harusnya orinya geser. Oke. Kayak angkot gitu. Oke. Nah, waktu itu tahun 2011 udah rubah yang pop up. One piece pop up. Cuman waktu itu dasar ngirit ya dalam zaman dulu. Nyobain masang sendiri bukan jadi masang kaca sendiri. Kayak gampang kan? Iya. Masang apa nih kita nih, nggak ada masang kaca aja gitu jadi. Kan salah waktu itu lumayan ongkosnya gitu waktu itu. Pasang kiri lah gampang gitu kan, tinggal beli si kancingnya gitu ya. Karet udah aja, karena kacanya udah dibor dari sana. Oke. Nah taunya pas masang, nggak rapet dong, karena kan ada ukurannya kali ya, makanya ada spesialis tukang kaca. Benar. Ya. Nah, jadi pas udah apa saya bilang tetap masuk ya. Iya. Kelihatannya mah rapet ya Mas ya. Semprot air mah masuk. Iya. Nggak kepres. Iya nggak kepres. Iya, nggak ketekan. Yang kemarin kita bahas tuh masalah si karet itu. Jadi karet kaca mati mendingan pakai kaca mati, karena kalau karet pop up kacanya ya overtime bocor pasti, karena kan kejepit mulu. Betul. Pas diangkat, pas dimasuk lagi, ya udah gap. Iya, bener. Terus kurang suka kalau misalnya ada kotoran-kotoran gitu sih yang kan ke expose ya di Iya. karetnya, jadi agak inilah nggak enak lah dilihatnya. Ya udah diputusin kaca mati. Dibikin sama Mas Ari atau sebelum ke Mas Ari? Sama Sari. Dia Mas Ari. Mas Ari. Oke. Kaca udah, karet udah. Sekarang kita balik lagi ke Mas Ari. Mas Ari, kalau yang ngerjain di M8 nih Mas nih, selain dari body, kan tadi banyak banget perubahan dari belakang, semua segala macam, nat, semua segala macam. Selain dari body, apalagi yang dikerjain nih Mas Ari? Selain itu apalagi ya? Perintilan sih Mas. Jadi perintilan engine bay, terus interior, cover plastik itu akhirnya banyak yang diputusin buat Mas, lu bisa repair ini nggak Mas, ini rekondisi ini lu bisa nggak? Oke, gue sekalinya kenalan sama 5TL jadi sampai perintilannya semua Kenal banget, jadi akrab ya Mas ya, jadi akrab ya. banget Sekalinya jadinya. kenal langsung deket nih gitu ya benar. Jadinya
banyak request dari Mas Gugi tuh kan kayak ngecat blok mesin, terus gearbox minta cat high temp Nah itu kalau perintilan di ruang-ruang mesin. Terus kalau interior sih itu tadi ya kayak seal plate bawah, terus apalagi sih Om ya? Ini air scoop. Oh iya. Nah, air scoop. Ini juga menarik. Air scoop. Ini air scoop nih, teman-teman. Air scoop non turbo. Pasti nanya, kok mesinnya turbo ya? Enggak turbo, benar ya? Ini tuh buat apa Mas air scoopnya? Buat di sananya ya. Buat di sana. Jadi ini air scoop nih di sini di dalam tuh ada kayak apa sih namanya? Pengatur. Jadi kalau misalnya musim dingin dia ada semacam blower dari panas mesin ke ditransfer ke dalam ruang kabin. Jadi hangat. Nah, sekarang ditutup kalau bisa. Bisa dibuka-buka, tutup aja. Gitu. Kalau dingin ya udah dibuka aja, jadi ada angin dari luar gitu sih. Jadi memang bawaannya emang nggak ada AC sih, jadi gitu. Dia hawa panas mesin sama hawa luar. Betul. Iya, betul. Kalau Oh iya. Agak keliang-keliang nih. Iya udah. Makanya dia bikin tabung knalpotnya di fender. Iya. Bonus itu ya. Iya gitu. Makanya taruh sini sama dia. Jadi bukan turbo. Nggak semua scoop itu isinya turbo. Betul. Ternyata ini buat ngangetin dalam. Di Bandung kepake lah ini. Enggak juga sih. Enggak ya? Kepake. Enggak usah. Iya benar. Mungkin. Tapi kalau di Frank mungkin kepake Asaju kan gitu. Kalau di sini sih kalau bisa tutup aja Mas. Blok tutup aja. Tapi sekarang masih ada nggak sih? Masih ada, cuman nggak difungsiin sih. Oh, oke. Masih ada, masih jalan. Oke. Nah, body kesulitannya paling sulit Mas Ari. Dari body dulu nih, sebelum kita masuk ke interior kan Mas Ari ngomongin interior juga. Paling sulit body. Apa ya? Tapi mostly sih ini sih Mas. Mostly untungnya sih nggak ini ya. Kalau kita ngerok atau ngeinin panel kan bentuk aslinya kan kebaca tuh nat kayak gitu-gitunya ya. Untungnya ya di luar dia yang banyak aneh-anehnya, uniknya apanya, bentuk body sama itunya sih relatif nggak terlalu ini sih Mas. Relatif aman. Iya, jadi kalau untuk malah itu malah jadi kesulitannya malah selain dari ngerubah bentuk menjadikan orisinil lagi, tapi lu masih bisa ngeliat patokan-patokannya Mas Ari ya? Iya. Oke. Oh, ini Mas yang kocak tuh, gue inget bumper belakang. Oke. Bumper belakang tuh ada sedikit ceritanya gini nih. Jadi the previous builder ngebangun si bumper belakang tuh, dia ngukur tingginya dari tanah kiri sama kanan, kalau mobil dilihat tuh rata sama gitu. Oke. Nah itu tapi dilakuinnya kayaknya dalam posisi torsinya belum kesetel Mas. Jadi torsi itu sempet mobil miring. Pas masuk ke gua miring gini. Nah jadi bayangin bumper tuh kalau lu lihat dari belakang awalnya makin ke kiri makin tebel proporsinya gitu. Sama si garisnya juga jadi gap-gapnya jadi beda gitu. Ini gue nanya, Om, kok ini bumper kiri sama kanan tebelnya beda sih? Gue nanya kan. Terus waktu itu dia cerita, iya Mas, waktu itu ini yang sebelum ini custom si bumper tuh patokannya ngambil jarak rata tanah. Tapi which is very nice. Iya benar. Tapi bawahnya rata Mas saat itu. Lantainya ya rata, cuman nggak tahu miring nggak ya. Iya. Kalau yang bawahnya nggak rata, mobilnya miring, lantainya miring. Iya, kombinasi. Gue berasumsi berarti torsi itu apa? Posisi torsinya pasti ada yang belum kesetel proper kan? Atau lantainya Mas? Atau lantainya? Kayaknya sih Mas lebih ke lantainya ya, makanya bengkel biasa gitu ya, bukan yang gini keramik itu yang rata. Nah, saya udah ini sih Kang, ini kayaknya miring deh.
oh enggak ini udah maksimal, ini kayaknya bodinya kan mobil tua nih, bodinya udah nggak proporsional. Udah nggak proporsional. Gitu kata ya, yang disalahinnya. Yang alat ukur Mas nih lantai juga kurang proporsional, lantai nggak semuanya flat. Pada saat itu, oh gitu, oh masa sih? Tapi ya udahlah, udah jadi. Jadi bumper agak tebal di sebelah kiri. Yes, betul. Jadi, nah lagi itu tuh berarti si bumper sama kita akhirnya dibuka lagi. Nah, for your info gini Mas, ini tuh bumper orinya di dalam masih ada. Tapi dikondomin. Oke. Ini dikondomin. Nah, cuman gua nanya karena emang Mas Gugi tuh konsepnya pengen kayak si Alpine itu. Si Alpine kan bumpernya kayak yang depan agak gondrong. Nah, sementara kalau ini kita bedel dibalikin ke bentuk orinya, belakang jadi ceking sendiri nanti. Ya. Nah, alhasil ya wes lah. Di kita padu custom manisnya. Dimanis-manisin. Ya sebisa mungkin ngedeketin referensi yang si orinya sih. Oh. Gitu. Although kalau dibilang persis sama yang orinya enggak, karena yang orinya itu kan ada dua lampu apa sih? Mata kucing ya? Ada mata kucing di kiri sama kanan aslinya. Nah, Om Gugi pengen pakai RFL, makanya kita custom sisi sebelah driver buat pakai RFL custom aja Mas. Oh, oke. Ya. Jadi memang kalau lihat di sananya yang versi Alpine tuh bumper depannya kayak gini sama, cuman belakangnya sama kayak yang versi biasa. Kurus kan nggak imbang ya ngelihatnya terus nggak enak lah dilihatnya. Ya ini custom sih gitu. Bumper belakang. Ya custom ya biar disamain hampir ke depan biar ngisi aja. Iya, cakep jadinya Mas. Betul. Dibuat 3 tingkatan juga nih kayak gitu tuh ke depan ke sama Sari. Asalnya cuman gitu terus lurus aja kaku. Oke. Tapi jadi cakapan kayak gini Mas ya? Iya betul. Terus ya kalau lihat di luar gitu ya foto-foto, nggak tahu rata-rata bumper yang aslinya tuh miring gitu, nggak pas, nggak di skrup atau baunya kendor. Tapi rata-rata gitu Mas, yang mobilnya cakep-cakep juga ya belakangnya pasti kok bumpernya nggak dibenerin gitu ya. Nah itu makanya ini dibuat ya biar adu manisnya dapat sama si mobil. Biar ketemunya masih panel. Iya. Betul. Ya. Oke. Kaki-kaki nih Mas. Kaki-kaki kan torsi doang. Apakah Mas pernah refresh di busing-busing? Oh iya, ganti semua. Masih ada? Masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Persamaan atau new out stock-nya dia? New out stock. Mas, masih ada. Jadi sayap-sayapnya semua udah ganti semua. Oh udah ganti semua Mas? Udah ganti semua. Nah ini kan dibubut. Dibubut apa pakai adaptor? Velgnya? Bubut. Bisa dibubut atau bisa dibubut berarti si tromolnya? Iya, bisa dibubut. Jadi PCD 4 cepek. 400? Iya, 400. Dengan menggunakan velg NK Comparelli 13. Lebar 5,5. Iya. Offsetnya berapa Mas? Lupa berapa? 40 berapa deh? Offsetnya? 35 ya? Offsetnya? 13,5 setengah 38. 38. Rally ya, rally ngerti. 13,5 setengah 38, 14,38 apa 15,35. Apa dia kalau sampai rally? Kan udah ganti-ganti dia. Dari PCD 400 414 udah dipakai sama dia. Ya kan? Nah, ini berarti pas banget ya Mas sama fender atau ada penyesuaian apa fender bentuknya seperti ini atau disediain sama bodinya apa velgnya Mas? Enggak. Kalau ini sih bentuknya tetap ngikutin bawaan si mobilnya aja. Dengan menggunakan ban? Ini tuh 17565. 17560. 17560 13. Pasti lu pada nebaknya ring 14 karena kelihatan gede di mobil ini. Iya. Apalagi belakangnya. 14 ya. Iya, apalagi belakangnya slam, bos. Sebibir. Mantep nih. Ini torsi aja semua. Torsi shock paling ya sayap-sayap udah sih gitu aja. Oh, berarti untuk mendekinnya torsi aja berarti ya Mas? Torsi ya? aja, betul. Bisa sependek ini. Bandingan gimana Mas? Gimana Mas tadi bandingan? Ya Mas Ari kan kalau saya udah biasa pakai. Ya untuk kondisi gini ya Mas ya. Gue yang baru pertama kali naik ini mobil jauh,
segini sih empuk mas. Dan for your information Empuk banget. teman-teman, ini mobil dibawa dari Bandung ke Jakarta. Yes. Dan pertama kali ya. jalan jauh lagi. Terima kasih banyak lo Mas Gugi lo. Ini luar biasa lo effort lo dari Bandung lo. Kayak mobil gini baru pertama kali jalan jauh ke Jakarta. Karena Mas Gugi ini pertama kali keluar itu di acaranya teman-teman kita juga, Suddenly Meet Up waktu itu di Lido, bener ya? Betul. Itu di Towing. Towing. Ini pertama kali jalan jauh ke Jakarta. Betul. Selama perjalanan tadi aman semua ya Mas ya? Aman sih, aman. Aman ya? Aman. Luar biasa. Keserot apa? Kenapa? Iya itu. Iya, ada gasrot, tabung, knalpot. Karena berdua ya Mas Betul, ya? berdua. Ini luar biasa. Makanya tadi, Mas, kirain towing kan? Lihat, masuk kayak maju. Dijalanin nih. Makanya pas tadi di jalan mobilnya luar biasa. Dan terbukti nih, aman mobilnya. Ya Mas. Kaki-kaki ternyata bisa di-restore semua, segala macam. Velg juga ada di bubut, jadi cakep. Kalau untuk baut tiganya susah ya dipertahanin ya Mas ya? Ya, Pilihannya susah gitu betul. ya? Cuman ini lucunya pada saat kan di bubut ya, berubah dari 3 ke 4. Kan pasang spacer knock ya, spacer knock itu memang agak lain ya, karena ada apa? Yang gue inget tuh, misalnya ini si hub tengah, tempat nyendernya si spacer knock ke cakram. Ada 2 baut, itu tuh baut apa ya Om? Baut si buat ini kali, buat nahan si tromolnya. Iya, nahan tromolnya. Iya, kayaknya buat nahan tromol. Betul. Jadi bikin si knock itu selain nge-spacerin dan buat nyenterin si velg, ini Mas, ada 2 coakan Buat itunya. Iya, ada baut lagi soalnya. Oke. sempet salah. Iya, Apa sih Om? Lu sempet salah ukuran baut itunya kan waktu bubut ya. Nah, itu betul. berapa kali tuh bikin Itu itu. makanya aneh juga sih. Oke, iya mulai bubutnya ribet. Kalau bubut ribet, kalau suruh cari velg baut 3 lebih ribet lagi. Jadi mendingan di bubut ya kan. Tapi kenapa pilihannya ke Comparelli, Mas Gugi? Nah, ini ya itu karena bingung nyari yang lubang 3 udah jelas susah. Iya. Yang ada sih yang orinya versi Alpine-nya, cuman agak kurang suka modelnya, agak kurang suka. Terus kenapa pilih Comparelli? Karena mungkin period korek pada saat ini tahun 80-an ya, konsepnya rally look. Ya udahlah dipilihnya Comparelli. Betul. Oke, jadi cakep. Gak bener sih, period korek bener. Nah, sekarang kaki udah dibahas, mesin udah dibahas, body udah dibahas. Kita masuk ke interior Mas Gugi. Oke. Interior pertama kali dapat, apakah memang masih utuh semua atau gimana Mas? Apa udah di apa-apain? Atau saat lagi zaman modern itu dia sempat dikulitin atau karena saya sama melewati hal itu. Pernah ya? Ini ya? Beca atau coklat. Iya. Pernah kayak gitu nggak Mas? Enggak. Tetap masih orisinil saat itu? Masih orisinil, cuman pada saat itu udah di red trim. Oke. Di red trim untuk si joknya ya. Kalau door trimnya masih ori, cuman udah gelombang-gelombang. Oke. Udah nggak enak lah dilihatnya. Nah pada saat karena kan mobilnya kecil ya, mobil kecil, bawaannya emang interiornya warna hitam kulit. Kayaknya kok sumpek gitu kan, sumpek. Ini mobil kecil gitu, mesti pengen agak cerah dikit lah. Saya red trim kombinasi sama bahan tartan ini. Dikombinasi alur-alurnya mah sama dengan bawaan ori gitu, garis-garisnya, cuman dikombinasi sama kulit sama bahan tartan. Nah, ngomongin masalah itu, dashboard gitu masih aman semua Mas? Aman ya? Aman. Nggak ada retak-retak, mungkin karena udah umurnya udah lama nih mungkin gitu. Kulit zaman dulu kali ya, masih aman-aman aja, kisi-kisi AC semua segala macam. Masih. Selain dari handle buat sen yang patah itu. Oh gitu ya. Iya, karena itu sennya lampunya masih lampunya aneh Mas Ari ya. Gimana Mas Gugi? Jadi lampunya itu satu tuas lampu kecil
kecil diputer dulu, baru lampu gede, lampu jarak pendek terus jarak jauh itu nyatu sama klakson. Jadi bukan diputar teman-teman. Pertama kali lu nyalain lampunya diputar, Ke belakang ya. ke belakang Iya, bukan ke ke belakang. depan. Ya berarti itu benar saya desainernya. Orang pada nyalain lampu kemana? Ke depan, kita ke belakang. Iya. Ya kan, kita ke belakang. Mereka nggak mau Turunin. Turunin. Iya. Iya mau dia bener. Jadi gak ada patokannya gitu. mereka nggak mau bikin lampu mundur, tapi giliran itu mau dia ke bawah. Iya ngeribetin itu tuh, Iya, padahal iya. cuma tinggal Giliran tuas mau dia ke belakang. puter aja pak, ke belakang lagi. Enggak, coba waktu ke bawah, ngedim ke bawah lagi. Gitu jadinya. Masuk Pak, di situ juga. Di situ juga. Tuas sen juga bisa. Tuasnya misah, jadi ada Dua dua tuas, tuas. Jadi yang panjang itu buat lampu, sen ada di depannya Ada tuas kecil. berbeda lagi. Nah gitu. Gila sih. Jadi gini nyala lampu ada. Iya. Kalau di mobil sekarang terus kontrol gitu. Iya mungkin Nah, dia sen aja, mungkin udah bayang-bayangin dari dia tuh mah pertamanya. Tapi dibikin sen sama dia bukan ngurus kontrol pertamanya. Iya. Nah interior bahannya berarti udah universal ya, pakai kulit Iya, ataupun pakai bahan tartan yang tengahnya, Iya, Mas betul, Gugi, betul. gitu. Plafon juga gue ngeliat pertama kali gue ngeliat ke atas. Anjir, plafonnya kan antik ya, Iya. nggak nyatu sama cover gitu ya Mas ya, Betul, yang dimana dia cuma kotak di atas doang. Betul. Dan bentuknya pun menarik. Iya. Memang bentuknya itu terinspirasi dari bentuk aslinya atau gimana Mas Gugi? Aslinya, jadi bawaannya jadi bahannya kayak semi rotan nggak ya, kayak rotan gitu. Bayangin, Kayak anyaman. plafon. Kayak anyaman. Rotan. Anyaman, cuman waktu itu udah agak belel ya, mungkin ada yang masih warnanya bagus, ada yang udah jelek lah, nggak enak dilihat. Asal mau sama Mas Ari, Mas ini mau dibalikin ke ori aja. Asal memang ini udah bawaan dari tahun 2010. Oke. Di cover. Oke. Asalnya Mas ini bagusnya balik ke ori lagi dicat. Jangan ya, dicat lah, dirapiin biar ada si tekstur rotannya kelihatan. Cuman kata Mas Ari, udah jangan, karena konsepnya kan udah rally look lah ibaratnya. Iya. Jadi agak kurang nyambung, kecuali kalau kau balik lagi. Originalan semua. Ya, betul. Tampilannya benar standar. Ya, benar. Iya, benar. Gitu sih, Mas. Oh, dan tapi masih oke banget gitu dilihatnya, tetap uniknya tetap ada. Iya, karena gitu nggak ya, dibikin salur-salurnya. polos semua. Iya, gitu. Terus tengahnya tartan, jadinya ya bagus gitu, jadi bentuknya unik ya, bentuknya unik, mobilnya unik, Mobilnya iya unik, kan, betul, mobilnya betul. unik, dalamnya juga unik semua. Betul. Setir juga ganti nih Mas ya, setir Ganti. pakai Pakai prototipe ya, bukan prototipe ini ya, ini Heritage. Heritage, oke. Heritage. Gitu. Untuk shift knob gitu segala macam masih original Masih ya? masih ori. Dan masih utuh tuh ya. Masih utuh. Kalau audio gitu-gitu Mas, apa pakai nggak? Lu ada yang tambah? Nggak ada. Tapi unit ada. Head unit jadi bawaan aslinya nggak ada. Ada di tengah konsol gitu, cuman bentuknya macam-macam. Kalau saya lihat referensi itu ada yang nggak ada yang jual juga sih. Untuk sementara sih nggak ada yang jual juga. Iya benar. Bisa lihat di Google doang, kayak nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual juga, terus ya memang untuk sementara belum. Saya nggak mau ada bobok. Iya benar. Ya udah balikin aja yang situ. Nah ya Bluetooth aja. Benar. Dia speaker Bluetooth benar. Tapi pas lagi bikin mobil ini Mas nih, kayak wiring gitu segala macem, normal semua nggak sih? Normal, itu dibalikin sama montir, kebetulan ya memang udah megang Renault dari lama ya, dari tahun 90-an. Dia udah ngerti jalur-jalurnya. Jadi klaster-klaster semua segala macam nyala normal semua Iya, Mas ya? udah normal semua. Apa yang menarik nih teman-teman ya, kemarin kita bahas di videonya Komar, kalau tadinya Komar mau pakai wipernya truk karena ada washernya di wipernya. Iya. Ini pakai punya apa Mas? Truk canter. Mitsubishi ya, canter. Dipakai. Nah, Kok, tapi ini memang karetnya Mas ganti plug and play dari si truknya atau ganti lagi karetnya itu bisa dipindahin? enggak. Jadi yang ngambil dari truk itu cuman si nozzle, Oke. sama selang, terus sama si dudukan buat itunya tuh yang ujung Soal semprotannya ya. dudukan yang si stang wiper dibautkan Iya. nah, situ. Karena ada covernya ada dudukan buat selangnya. Itu Oh, sepuluhnya gitu. pertanyaan kamu terjawab kan?
Soalnya tadi Adi nanya, ini apa kita harus pasang sama wipernya, apa wipernya bisa disesuaikan? Iya, Kan iya. kalau, ya dia bilang kalau di mobil kecil pas nih wiper segede gini, kalau di mobil gede, segitiga kan gede banget Mas Nah jadi. itu gede banget itu. Gede banget. Ngapa yang buram masih banyak banget di tengah ya? Iya. Jadi sebelah sini doang nih yang bersih. Sini tengah masih buram. Agak bahaya gitu. Blind spotnya terlalu besar gitu kalau gitu. Dan ternyata bisa dipindahin teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen cari wiper yang unik atau nggak mau yang ribet di apa namanya kap mesinnya mau di shape semua segala macam. Kalau wiper Pesio ternyata sekarang udah mahal banget. Betul. Nih lo coba contek caranya Mas Gugi sama Mas Ari pakai wiper truk, cobain. Nah itu lucunya idenya lagi ganti knalpot. Oke. Ganti knalpot kebetulan sebelahnya tuh maksudnya satu tempat ada dua bengkel knalpot sama bengkel servis truk. Oke. Lagi nungguin. Wiper bagus nih bos. Buset. Iya. Ini lihat gaya banget nih truk pakai wipernya 405 kan. Oh iya kan? Jadi gaya banget truk gitu. aja Pak. Niat banget gitu. 405 bener. Pas dari dekat Anak selatan ini mah katanya supir truknya. lihat dari dekat ini mah orinya. Iseng dong buka kan aplikasi kan. Murah. Iya. Ya udah beli aja deh. Bisa jadi dipasang atau enggaknya? Ya udah deh beli aja dulu. Iya. Yang penting beli dulu deh nih. Betul, Iya. ya kan ibaratnya yang 405 kan harganya berapa ya sekarang kan? Komat kemarin berapa? 3 juta berapa? Dua ada. 3 juta katanya? Iya. Iya. Betul. Jadi sekarang yang pakai 405 lagi yang dicopot itu dulu Mas, wiper dulu. Terakhir lama dibanding wiper yang nggak ada. Besokannya ya kan? Iya. Waduh bahaya karena mahal. Mahal. Nggak tahu itu bohong-bohongannya Komar atau gimana apa mahal beneran saya nggak tahu tuh. Coba cek ya teman-teman ya. Nah ini harganya jauh banget. Tapi bisa jadi jalan keluar. Iya. Iya dong. Udah gitu bisa dipindahin. Bisa dipindahin, betul. Jadi tetap masih bisa wipernya nggak segede truk. Betul. Ya kan kalau segede truk ini kan cuma satu wipernya ya. Butuhnya gitu satu aja kanan leng. Itu juga sampai atas ada karet gini. Antena tuh nggak sabut juga dikit. Nah ini lucunya kan kalau truk kan gede ya. Ini nozzle-nya ke kanan kirinya kan jauh. Iya. Ini mobilnya kecil. Iya. Jadi kalau nyemprot itu ada nozzle yang ke kiri itu nyemprot ke samping nih. Nah, itu doang tuh Mas. Itu doang yang belum Belum ditutup sih. Jadi Oh ke sini. iya, ke samping. Oh orang naik motor sih lumayan ya. Iya itu. Mas nggak usah pakai air wiper. Gini saya jadi bebusa mulut. Ya pakai helm halpes. Seret apalagi pakai sabun. Pas hujan kan, jadi nggak tahu. Kok gini ya? Air hujan akhirnya gini-gini amat. Tadi kemarin enggak, mulai bebusa ngobrol, kena air sabun. Oh iya karena di ujung banget ya Mas ya. Iya di ujung banget. Spionnya Raiden tuh Mas. Spion. Iya, spionnya pakai apa Mas? Pakai Vitaloni. Vitaloni. Ya. Dan ini uniknya teman-teman, lubangnya hanya di kanan doang tadinya. Si spionnya. Oh iya, betul. Benar ya? Iya. Kirinya tuh sebenarnya nggak ada spionnya. Nggak ada. Tapi memang ini apa tadi? Vitaloni. Ini memang untuk kanan kiri atau gimana? Memang untuk saya kurang tahu ya. Kayaknya bukan jadi kayak aftermarket ya untuk mobil apa aja. Cuman ya yang kalau saya lihat yang pantas memang ini sih spionnya. Iya. Gitu. Cuman bawaannya kalau yang turbo, yang white body, memang mirip spionnya kayak gini, cuman lebih gede. Dan dia bisa ini ada apa? Adjust. Iya, adjust. Ini mati fix. Ini mati manual aja. Oh, tapi dari luar bisa kacanya Ya, gitu ya. bisa. Oke. Nah, ini fog lamp depan ini covernya custom Mas? Custom. Custom. Jadi bawaan dari luar itu Cibi mereknya. Oke. Cuman waktu itu agak susah ada, cuman size-nya beda, gede. Oke. Gitu. Di luar harganya lumayan. Antara dua opsi sih, antara mau di fog lamp Hella kuning ya, yang kuning atau pakai cover Cibi. Aduh gimana ya ngobrol sama Mas Ari? Kayaknya
mendingan di cover deh, biar lebih unik gitu ya. Iya. Padahal dalamannya bukan Chibiasi sih. Iya. Yang universal. Iya. Nggak apa, tapi kalau kayak gini cakep ya ada kapan gininya. Iya. Sama antena Mas pakai apa? Antena jadi kalau yang bawaan Alpine itu ada, cuman Berarti aslinya nggak ada Mas, aslinya polos aja. aslinya polos Oke. nggak ada. Nah, cari-cari biasanya pakai yang balik lagi yang sesamainnya pakai tisu. Oke. Cuman susah juga tuh, ada juga mahal. Nah, ini pakai yang Nissan Livina. Nissan Livina. Ya. Oke. Ada radionya tadi Bang. Iya. Radio komunikasi. Benar. Iya karena radionya. Tapi yang ini jadi lucu nih pakai antena gini ya kan. Ngaruh. Iya. Sama nih sen samping, sen fender. Ya. Ini pakai punya apa Mas? 405. 405. Iya, jadi ya balik lagi periode korek waktu zaman dulu Betul. ya wiper 405. Ya. Ceritanya sedikit tuh ini Mas, kalau kita googling ya ngelihat spion asli dia, sen sampingnya tuh bentuknya agak ngeselin Mas. Prancis lagi-lagi ya. Bentuknya gini Mas. Hah? Bentuknya gini Mas. Bentuk wajik asli. Kayak Lamang Renault wajib. Berdiri atau ke depan? Berdiri gini. Kalau ke Tegak, depan gini. jadi kayak panah. Kayak Ih. Terus jadi pas ngobrol sama dia yang yaudah Mas, pakai saudaranya dia aja lah, bentuknya yang lebih normal. keterima mata aja Iya. deh, gitu. Ya itu yang bikin Mika juga yakin nih Pak nih mau bikin kayak gini Pak nih. Ya udah bikin lah. Sennya bentuk apa? Logo. Iya, bikin aja bentuk kayak gitu Pak. Agak susah Pak, nggak apa-apa. Iya bentuk gitu. Antik sih bener. Yang bikin lampu mundur Pak enggak. Enggak. Budget udah habis buat bikin ini. Buat bikin ini karena mungkin banyak penyesuaian bentuknya kurang bagus. Nah ini cakep nih. Pak budget habis Pak. Lampu belakang nggak usah dipasang. Udah. Orang juga tahu kalau mau mundur. Budgetnya habis buat ini, tuas, buat R&D tuas Iya, dibikin R&D itu bener. Jadi Udah daripada mundur satu nih, dikurangin, udah. kayak radio tuh bukan mungkin memang ya habis sih Pak nih budgetnya Pak gitu. Kita mesti jual barang dengan harga segini Pak. Ini modalnya udah mau ketutup Pak. Ya udah deh kita kurangin aja deh gitu. Karena dia banyak explore di tempat-tempat yang lain gitu. Ada yang bisa dikurangin. Paling jumlah baut. Lagi jumlah baut malam roh ya benar. Tapi Pak kalau baut Pak nih kalau sekarang ya kurangin aja dah, kurangin. Jumlah baut. Bukan jumlah baut kurangin, lampu mundur copotin. Tempat ban serep Pak nggak usah di atas bisa, taruh aja di situ katanya gitu bener. Sama di dalamnya ada kere sama tar brake lamp, Iya, benar ya? betul, iya. Ini punya apa Mas? Yang helat yang Oke, sama hordennya? ordernya itu stok lama ya dia dulu zaman dulu. Cuman waktu itu kepasangnya masih kaku karena ini kan kalau si decknya kalau diangkat ikut. Nah sementara itu lebih gede. Jadi nggak bisa main. Nah sama Mas Ari di resize. Oh Gitu, di resize. Jadi Bisa apa aja yang Mas? bisa aja ya. Bisa Bisa semuanya. Jadi mungkin teman-teman yang mau mampir ke bengkel Mas Ari, alamatnya di mana Mas Ari? Di Satu Nusantara, exit ini kalau Bandung exit Buah Batu Mas. Exit Buah Batu. Nah, Oke. Itu arah ininya mapsnya ke Margahayu aja. Margahayu. Terus di Jalan Satu Nusantara. Satu Nusantara. Tapi di Google Map ada ya? Aku belum ini di Google. Oke. Kalau Instagramnya ada di Instagram apa? @ari_m8 ARY M8 disambung. Nah kalau buat ngobrol-ngobrol yang di sekitaran Bandung ataupun ya banyak lah Mas Ari udah bikin mobil banyak. Langsung aja mampir ke Instagram Mas Ari buat lihat atau ngobrol-ngobrol sama Mas Ari atau punya mobil unik seperti Mas Gugi seperti ini mau dibalikin seperti ini atau mau ngasih tantangan terbaru atau kan Mas Ari tadinya pertama kali kenal langsung akrab biasanya kayak gitu cobain kalau yang biasanya mobil yang kurang akrab ini bisa mengakrabkan diri ke Mas Ari kata Mas Ari aneh-aneh aja nanti nih yang masuk iya udah akrab banget, udah akrab bener. Nah Mas Gugi ini kan mobil yang dibilang
tadinya awalnya itu hanya ya adanya ini gitu di mobil ini. Terus sampai Mas Gugi ini bangun total sampai ngumpulin barangnya, semua segala macam, terus mengeksplor dengan yang lain-lainnya gitu. Apa yang bikin Mas Gugi itu mungkin pernah nggak sih kepikiran kayak nggak deh, kayaknya kalau budget sekian gue kayaknya bisa beli mobil yang mungkin yang lain ataupun mobil lain ataupun mobil yang lebih mudah atau apa yang mendasari Mas Gugi ini bangun ini mobil sampai kayak sekarang? Yang tadinya awalnya cuman pakai aja yang ada kan itu gitu. Ya pertama itu ya adanya ini di garasi. Terus ibaratnya banyak cerita di keluarga mobil ini. Iya. Terus ya pengen melestarikan aja sih. Dan emang udah ibaratnya ya ini mobil keluarga saya gitu. Iya. Yang mengingatkan sama mobil keluarga karena pertama yang Mas tadi cerita ya Mas ya. Betul. Sampai ini cerita ya balik ke keluarga. Sampai tadi subuh saya mau berangkat. Kan ini mobil ada di rumah ibu saya. Ibu saya sampai ibarat saya mau berangkat aja sampai ke depan keluar jalan, padahal ya ibaratnya ibu saya udah agak susah jalan gitu, sampai pengen ngelihat perginya ini mobil. Gitu. Ya itunya yang nggak bisa dibayar pakai uang. Sampai ibaratnya ya Mas Ari waktu kemarin ada acara event di Autoculture di Lido. Asalnya ya kan saya udah nggak main mobil ya, saya bukan ini dah sama Mas Ari, Mas temenin lah, saya nggak ada temen nih kesana siapa gitu kan. Aduh ya udah duaan aja, nggak taunya pas lagi di rumah ada ngumpul keluarga, jadi acara itu kan ya jadi yaudah ya, pada ikut semua akhirnya. Oh ya? Sampai ibu saya ikut, cuman ibu saya nggak ikut ke venue. Iya. Karena memang kan ini banget ya jalannya ya. Iya. Sampai semua keluarga ikut, ya sekalian liburan keluarga sih. Buat temenin di mobil jalan-jalan tuh ya? Iya. Iya. Gitu sih. Itunya ya Mas ya, yang bikin Mas akhirnya jadi ya udah nih sekalian aja deh. Betul. Akhirnya mau lestariin legasi keluarga jadinya ya Mas ya? Betul. Ya karena dipakai sama semua. Iya. Betul. Keluarganya Mas berarti ya? Betul. Dari omnya Mas ya, terus jadi mobil keluarga yang turun-temurun dari kakak-kakak Mas sampai adik Mas juga pakai. Betul. Sampai akhirnya Mas yang pakai ini mobil sampai sekarang. Iya. Kalau adik-adik atau kakak Mas ngeliat mobil ini, ya seneng. Iya, karena banyak banget cerita sama mobil ini ya Mas. Betul. Tapi kalau pas disuruh nyetirin nggak mau. Karena udah belum terbiasa. Iya. Pas mobil udah jadi, pas pada saat pakai, anjir ini gila ya, waktu zaman SMA ngerasain lagi ini mobil gini loh rasanya gitu. Iya. Seneng aja gitu. Itu yang nggak bisa diekspresikan ya Mas. Betul. Iya. Dibilang nyaman banget enggak sih ya? Ya namanya mobil tua ya, cuman ya beda aja gitu. Beda benar. Itunya tuh bonding itunya yang nggak bisa. Lo ngomongin masalah enak, masalah nyaman mobil, kalau udah ketemu itu ya udah kalah semuanya deh. Betul. Ya seneng aja. Terus happy aja bawaannya pakai mobil ini Mas. Lucunya mobil ini maksudnya kalau kita ya sebagai penyuka mobil pasti suka ya ngeliat modifannya. Ini dari anak kecil yang nggak tahu mobil. Benar. Pasti pada saat saya lewat anak-anak kecil, lucu mobil lucu. Anak kecil loh. Iya. Yang cewek-cewek juga, misal anak SMP, SMA yang nggak tahu mobil, ngeliat mobil ini pasti ngeliat. Gitu. Karena ini benar-benar unik sih, mobilnya unik banget. Sampai bapak-bapak juga, ya pada appreciate pasti. Karena tahu ya. Sampai tadi di tol arah sini juga buka kaca, ngacokin jempol. Itu yang wah gitu. Iya benar. Itu sih. Ikut seneng lihat gitu. Itu bonusnya ya Mas ya. Sebenarnya memang tujuannya memang mau ngebangun ini legasinya aja. Yaitu makanya kalau ngomongin masalah dibilang oh ini cakep mobilnya segala macam, itu tuh sebenarnya bonus teman-teman. Lo cuman bikin untuk passionnya sendiri aja, untuk pribadi. Betul. Ya kan? Betul, ya. Appreciate dari orang lain itu it's a bonus. Iya. Iya nggak sih? Ya, jadi betul. tujuannya memang ini mobil keluarga mau dibangun ulang karena ada ceritanya. Betul. Diapresiasi sama orang itu bonus. Makanya kalau nyari apresiasi dari awal udah salah sih sebenarnya. Bukan begitu Pak Adi?
Jadi sebenarnya itu yang penting teman-teman. Jadi bangun aja sesuai sama apa yang kalian mau, konsepnya segala macam. Untuk apresiasi, untuk validasi semua segala macam, kalau mobilnya cakep ataupun segala macam, itu ya bonus. Sebenarnya bukan itu yang dikejar. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kepuasan untuk diri sendiri. Betul, kepuasan. Benar ya Mas ya? Iya. Nah, ini luar biasa karena itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Iya. Saat nyetir mobil, emang enak mobilnya gitu. Iya. Nyetir, yang penting senyum aja. Iya, betul. Iya nggak Mas? Dengan segala macam keterbatasannya masih bisa bikin Mas senyum. Iya. Berarti itu luar biasa. Bener ya Mas ya? Setuju. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, mudah-mudahan terhibur dengan cerita Renault 5 TL Mas Gugi yang dibantu sama Mas Ari, ya kan, lagi nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Gugi, udah jauh-jauh hadir dari Bandung. Terima kasih banyak Mas Ari udah jauh-jauh dari Bandung. Thank you semuanya. Udah jalan dari Bandung pagi-pagi buat kita ngobrol di kantor dari Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita mampir lagi ke Bandung, nanti kita ngobrol lagi di Bandung. Buat terima kasih juga buat teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa buat yang cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dealer Indonesia. Terima kasih banyak nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak Mas. Thank you. Terima kasih banyak Mas Ari. Aduh.